Hikayat Bunga Kemuning. Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki 10 putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi dia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu, dia tidak mampu mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga 10 putri raja diasuh oleh inang pengasuh. 10 putri itu diberi nama Putri Jambon, Putri Jingga, Putri Ungu, Putri Hijau, Putri Nila, Putri Biru, Putri Merah Muda, Putri Kelabu, Putri Merah Merona, dan putri bungsunya Putri Kuning. Mereka pun mengenakan baju yang sama dengan nama mereka, ditujukan agar raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari kejauhan. Karena mereka terbiasa diasuh oleh inang pengasuh, mereka pun menjadi manja dan pemalas. Sehari-hari mereka hanya bermain dan bermain. Berbeda dengan kakak-kakaknya, Putri Kuning. Ia tidak manja dan nakal, melainkan riang dan ramah. Dia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh, maka ia mengumpulkan ke-10 putrinya. Aku hendak pergi jauh. Anak-anakku, apa yang kalian inginkan ketika aku pulang nanti? Aku ingin perhiasan yang mahal. Aku ingin kain sutera yang berkilau-kilauan. Kesembilan anak raja meminta hadiah yang semahal dari sang raja. Tetapi, tidak dengan Putri Kuning. Ia mendekati ayahnya dan memegang tangan ayahnya. Aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat. Kakak-kakaknya yang mendengar itu menertawakan adik-adiknya. Sungguh baik engkau anakku. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat, dengan membawa hadiah yang indah untukmu. Raja pun pergi jauh dan meninggalkan ke-10 putrinya bersama inang pengasuh. Selama raja pergi, ke-9 putrinya menjadi nakal dan sangat bergantung pada pengasuh. Mereka jadi suka menyuruh-nyuruh pengasuh seenaknya. Pengasuh, bawakan aku minuman dong. Bawakan aku makanan manis ya. Aku juga mau. Karena inang pengasuh terlalu sibuk menuruti permintaan mereka, ia jadi tidak sempat membersihkan taman. Putri Kuning yang melihat itu sedih, karena taman adalah tempat favorit ayahnya. Aku sangat sedih melihat taman ini menjadi kotor. Aku akan membersihkannya. Ia pun mengambil sapu dan segera membersihkannya tanpa ragu. Inang pengasuh yang melihatnya melarangnya untuk membersihkan taman. Putri Kuning, engkau tidak perlu membersihkan taman itu. Itu adalah tugasku. Tak apa, aku senang jika bisa membantu. Lagian ini adalah tempat favorit ayah. Kakak-kakaknya yang melihat itu segera menertawai Putri Kuning. Lihat, nampaknya kita punya pelayan baru. Wah, dia sangat cocok jadi pelayan kita. Hai pelayan, masih ada kotoran nih. Taman yang sudah rapi kembali menjadi acak-acakan karena ulah kakak-kakaknya. Putri Kuning tetap diam dan membersihkannya. Hal tersebut terus diulangi hingga Putri Kuning kelelahan. Kalian sungguh keterlaluan. Harusnya ayah tidak membawakan hadiah untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja. Ucap Putri Kuning sambil marah. Sudah aku bosan, kita mandi di danau saja. Ajak Putri Hijau kepada putri yang lainnya. Mereka pun meninggalkan Putri Kuning sendirian. Begitulah kejadian terus berulang-ulang hingga ayah mereka pulang. Sesampainya di istana, ke-9 putri sibuk bermain di danau dengan Putri Kuning yang asik merangkai bunga di taman. Raja yang mengetahui hal itu langsung terlihat murung. Dia mendekati Putri Kuning. Anakku yang baik hati, kau begitu dermawan. Ayahmu tak mampu membawakan apa-apa selain kalung dengan batu hijau yang bukan warna kuning kesayanganmu. Tak mengapa ayah. Terima kasih. Lihatlah, warna hijau ini terlihat serasi dengan baju kuningku. Yang penting ayah sudah kembali dengan selamat. Akan kubuatkan teh hangat untuk ayah. Saat Putri Kuning membuat teh,
Kakak-kakaknya berdatangan dan sibuk mencari dan memamerkan hadiah mereka satu sama lain. Keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung berwarna hijau. Wahai adikku, bagus benar kalung barumu. Harusnya itu menjadi milikku, karena aku adalah Putri Hijau. Ayah memberikan ini untukku, bukan untukmu. Putri Hijau pun marah dan pergi ke saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Lihat, kalung yang dipakai Putri Kuning adalah milikku. Dia merebutnya dariku. Kita harus mengajarkan dia untuk berbuat baik. Mereka pun berniat merebutnya. Mereka memukuli Putri Kuning dan mengolok-ngoloknya. Dasar kau pencuri! Tak disangka, kejadian itu membuat Putri Kuning meninggal. Astaga, kita harus menguburnya. Mereka beramai-ramai mengangkut Putri Kuning ke taman dan menguburnya di sana. Putri Hijau ikut mengubur kalung hijau itu karena tidak menginginkannya lagi. Suatu hari, tumbuhlah sebuah pohon indah di taman. Raja pun datang dan melihatnya. Cantik benar pohon ini. Batangnya mirip dengan jubah Putri Kuning. Daunnya yang mirip dengan kalung hijau. Dan bunga yang berwarna putih kekuningan membuatku teringat dengan Putri Kuning. Baiklah, tanaman ini akan kuberi nama bunga kemuning.